Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 Ilmu Lughah ingin mempresentasikan materi yang berjudul fonetik. Mari kita simak bersama-sama. Pada penjelasan hari ini yang berjudul fonetik memiliki beberapa hal, yaitu yang pertama pengertian fonetik, yang kedua jenis fonetik, ketiga alat-alat ucap, keempat tempat artikulasi, kelima cara fonasi, dan yang terakhir klasifikasi bunyi. Nah, mari kita dengarkan dulu pengertian fonetik yang akan dijelaskan oleh pemateri. Mari kita simak. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian fonetik, yang kedua jenis fonetik, ketiga alat-alat ucap, keempat tempat artikulasi, kelima cara fonasi, dan yang terakhir adalah klasifikasi bunyi. Nah, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian fonetik. Secara etimologis, sebelumnya dulu kita membahas tentang fonologi. Nah, secara etimologis, fonologi itu berasal dari dua kata Yunani, dari bahasa Yunani, yaitu yang pertama fon dan juga yang terakhir logos. Fon artinya bunyi, sedangkan logos artinya ilmu. Maka jika digabungkan itu menjadi ilmu bunyi. Dalam arti sempit itu fonologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi-fungsi bunyi dan perilaku bunyi suatu bahasa. Fonologi ini terbagi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Nah, secara umum fonetik itu bagaimana? Itu adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa, baik itu proses terbentuknya dan bagaimana bunyi diterima oleh telinga pendengar tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Kemudian yang kedua kan tadi fonemik. Namun ini di luar pembahasan kami, tapi sedikit saya jelaskan. Perbedaan antara fonetik dan fonemik ini secara ringkasnya adalah fonetik itu suara-suara benda yang bisa yang tidak memiliki makna pembeda, sedangkan fonemik itu memiliki makna pembeda, seperti ucapan-ucapan kita itu disebut dengan fonemik. Yang kedua fonetik akustik, dan yang terakhir fonetik auditoris. Pertama, fonetik artikulatoris itu nama lainnya adalah fonetik organis atau juga fonetik fisiologi. Fonetik ini mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Kemudian yang kedua, fonetik akustik ini mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi getarnya, amplitudonya, dan intensitasnya. Kemudian yang ketiga itu ada fonetik auditoris, yaitu mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Nah, dari ketiga jenis fonetik ini yang paling sering berurusan, yang paling dipakai dengan dunia linguistik itu adalah fonetik yang pertama, yaitu artikulatoris. Sebab fonetik inilah yang berkenaan dengan masalah bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan dan atau diucapkan oleh manusia. Pembahasan selanjutnya adalah alat-alat ucap. Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Alat-alat ucap tersebut terdiri dari yang pertama yaitu paru-paru atau lungs. Fungsi pokok dari paru-paru ialah untuk pernapasan. Mekanisme pernapasan dengan paru-paru yaitu dengan cara mengembang dan mengempiskan ruang paru-paru. Arus udara dari paru-paru inilah yang menjadi sumber syarat mutlak terjadinya bunyi bahasa. Yang kedua ialah pangkal tenggorokan atau laring. Ialah rongga pada ujung pipa pernapasan. Salah satu komponen yang penting dalam laring ini adalah sepasang pita suara. Nah, sepasang pita suara ini dapat membuka lebar, membuka, menutup, dan menutup rapat celah di antara dua pita suara
disebut glotis. Yang ketiga ialah rongga anak tekak atau disebut pharynx. Dalam pembentukan bunyi bahasa, perannya ialah sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh pharynx ini disebut pharyngal. Kemudian yang keempat ialah pita suara atau vocal cords. Nah, pita suara dapat membuka luas atau menutup. Fungsinya sebagai katup yang mengatur jalannya udara dari paru-paru ketika melalui tenggorokan. Yang kelima ialah langit-langit lunak, velum, dan anak tekak, uvula. Langit-langit lunak beserta bagian ujungnya yaitu anak tekak dalam menghasilkan bunyi bahasa dapat turun atau naik. Ketika bernapas normal, langit-langit lunak dan anak tekak tersebut turun sehingga udara dapat leluasa melalui hidung, termasuk ketika membentuk bunyi nasal. Yang keenam ialah langit-langit keras atau palatum. Langit-langit keras merupakan susunan tulang belulang. Bagian depannya mulai dari langit-langit cekung ke atas, kemudian diikuti oleh bagian belakang yang lunak menghasilkan bunyi bahasa. Langit-langit keras menjadi artikulator pasif. Adapun artikulator aktifnya ialah ujung lidah dan tengah lidah. Yang ketujuh ialah gusi atau alveolum. Gusi merupakan tempat tumbuhnya gigi. Gusi dapat disebut daerah kaki gigi. Dalam membentuk bunyi bahasa, lidah merupakan titik artikulasi, sedangkan artikulator aktifnya ialah ujung lidah. Kemudian yang kedelapan ialah gigi atau dentum. Gigi terbagi menjadi dua, yaitu gigi atas dan gigi bawah. Ketika membentuk bunyi bahasa, gigi yang berperan penting yaitu gigi atas. Gigi atas biasanya bersama-sama dengan bibir bawah atau ujung lidah. Yang kesembilan ialah bibir. Bibir dibagi menjadi dua bagian, yaitu bibir atas dan bibir bawah. Ketika membentuk bunyi bahasa, bibir atas berfungsi sebagai artikulator pasif bersama dengan bibir bawah yang menjadi artikulator aktif. Yang ke-10 ialah lidah, yaitu ketika membentuk bunyi bahasa, lidah berperan aktif menjadi artikulator. Lidah dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu akar lidah, root, pangkal lidah, dorsum, tengah lidah, medium, daun lidah, lamina, dan ujung lidah yang disebut apex. Baiklah, selanjutnya ada tempat artikulasi, yaitu tempat artikulator untuk membentuk bunyi bahasa. Lady Fogg mengatakan, ada beberapa tempat artikulasi yang meliputi pergerakan lidah atau bibir. Yang pertama, bilabial. Bibir atas dan bawah menutup seperti huruf P, B, M. Yang kedua, ada labiodental, yaitu bibir bawah dekat bibir atas, seperti huruf F. Yang ketiga ada dental. Ujung posisi lidah di dekat gigi depan atas, seperti T, D, N, I. Yang keempat ada alveolar, yaitu ujung atau daun lidah yang bersentuhan dengan atau di dekat alveolar ridge, seperti S. Yang kelima ada vas alveolar. Ujung lidah di belakang gigi bawah dan daun lidah menyentuh bagian depan langit-langit mulut, tepat di belakang punggung alveolar. Seperti yang ini berbeda, seperti gabungan huruf SH, she. Biasanya dalam bahasa Inggris she. Yang keenam ada palatal, yaitu ujung lidah dekat langit-langit mulut yang keras, seperti C, J, Y. Yang ketujuh ada velar, yaitu bagian belakang lidah bersentuhan, velum atau palatal lunak, seperti K, G. Yang terakhir
ada labiovelar, dua bibir saling berdekatan sementara bagian belakang lidah terangkat ke arah velum, seperti huruf W. Cara fonasi. Pada umumnya, manusia berkomunikasi melalui lisan maupun tulisan. Komunikasi yang dilakukan dengan bahasa tulisan tidak melibatkan alat ucap, sedangkan komunikasi melalui lisan melibatkan alat ucap. Dalam pembentukan bunyi bahasa, ada 3 faktor utama yang terlibat, yakni sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran. Proses pembentukan bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernapasan sebagai sumber tenaganya. Sumber tenaga itu berupa udara yang keluar dari paru-paru. Pada mulanya, udara dihisap oleh paru-paru, kemudian dihembuskan sewaktu bernapas. Udara yang dihembuskan itu mengalami perubahan pada pita suara yang terletak pada pangkal tenggorokan. Arus udara yang keluar dari paru-paru itu dapat membuka kedua pita suara yang merapat, sehingga mengakibatkan corak bunyi bahasa tertentu. Gerakan membuka dan menutup pita suara itu menyebabkan arus udara dan udara di sekitar pita suara itu berubah tekanannya dan bergetar. Perubahan bentuk saluran udara itulah yang menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Tempat atau alat ucap yang dilewati udara dari paru-paru antara lain yaitu batang tenggorok, pangkal tenggorok, kerongkongan, rongga mulut, rongga hidung, atau bersama alat ucap yang lain. Sekarang kita memasuki materi terakhir, yaitu materi klasifikasi bunyi. Klasifikasi bunyi itu memiliki 7 macam. Yang pertama yaitu vokal, konsonan, dan semivokal. Bunyi disebut vokal apabila terjadinya tidak ada hambatan, yaitu proses artikulasi pada alat bicara. Yang kedua, bunyi disebut konsonan apabila terjadinya dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara, jadi ada artikulasi. Yang ketiga, bunyi semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi karena pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni, maka bunyi-bunyi itu bisa juga disebut dengan semivokal atau juga semikonsonan. Selanjutnya ada nasal dan oral. Bunyi bahasa dapat dibedakan menjadi 2, yaitu nasal dan oral. Perbedaan ini berdasarkan pada keluarnya atau disertainya udara melalui rongga hidung. Pertama, apabila udara keluar atau disertai keluarnya udara melalui rongga hidung dengan cara menurunkan langit-langit lunak beserta ujung anak tekaknya, maka bunyi itu bisa disebut dengan nasal. Nah, sedangkan oral apabila langit-langit lunak beserta ujung anak tekak menaik menutupi rongga hidung sehingga udara hanya melalui rongga mulut saja, maka bunyi disebut dengan bunyi oral. Yang ketiga ada keras, fortes, dan lunak lenes. Bunyi bahasa dapat dibedakan atas bunyi keras dan lunak. Perbedaan ini didasarkan pada ada tidaknya ketegangan kekuatan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Bunyi bahasa disebut keras bila pada waktu diartikulasikan disertai dengan ketegangan arus udara. Jika tidak disertai ketegangan kekuatan arus udara tersebut, maka bunyi tersebut dapat dikatakan bunyi yang lunak. Bunyi keras mencakupi beberapa jenis bunyi seperti bunyi letup tak bersuara seperti P, T, I. Ketegangan kekuatan arus udara tersebut, maka bunyi tersebut dapat dikatakan bunyi yang lunak. Bunyi keras mencakupi beberapa jenis bunyi seperti bunyi letup tak bersuara seperti P, T, C, K. Ada juga bunyi geseran tak bersuara S dan bunyi vokal. Bunyi lunak mencakupi beberapa jenis seperti bunyi letup bersuara B, D, J, G. Ada juga bunyi geseran bersuara Z, bunyi nasal M, N, eng, dan eng, bunyi likuida R dan L, bunyi semivokal W dan Y, bunyi vokal A, I, U, E, O.
Selanjutnya, bunyi panjang dan pendek. Bunyi bahasa dibedakan atas bunyi panjang dan pendek. Perbedaan ini didasarkan pada lamanya bunyi itu diucapkan atau lamanya bunyi itu diartikulasikan. Yang selanjutnya lagi, bunyi bahasa dibedakan atas bunyi panjang dan pendek. Perbedaan ini didasarkan pada lamanya bunyi itu diucapkan atau lamanya bunyi itu diartikulasikan. Yang selanjutnya lagi, bunyi rangkap dan tunggal. Bunyi dibedakan atas rangkap, padu atau ganda, dan tunggal. Yang pertama, bunyi rangkap adalah bunyi yang terdiri dari dua bunyi dan terdapat dalam satu suku kata. Yang kedua, jika terdapat dalam dua suku kata yang berbeda, bukan bunyi rangkap melainkan bunyi tunggal saja. Selanjutnya, bunyi nyaring dan tidak nyaring. Yang pertama, vokal. Bunyi dibedakan atas bunyi nyaring, lantang dan tidak nyaring pada waktu terdengar oleh telinga. Jadi perbedaan bunyi berdasarkan derajat kenyaringan itu sebenarnya adalah tinjauan menurut aspek auditoris. Yang kedua, konsonan. Dibandingkan dengan vokal, bunyi-bunyi konsonan karena terbentuknya disertai dengan hambatan alat bicara, yaitu artikulasi, sebagian ruang resonasi, maka derajat kenyaringannya lebih rendah. Konsonan letup tak bersuara adalah yang paling rendah, sedangkan yang paling tinggi adalah konsonan getar. Derajat kenyaringan untuk konsonan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi berturut-turut adalah sebagai berikut, yaitu konsonan letup tak bersuara, geseran tak bersuara, letup bersuara, geseran bersuara, nasal, sampingan, dan geletar. Dan yang terakhir, ada bunyi dengan arus udara agresif dan bunyi dengan arus udara ingresif. Arah arus udara dalam pembentukan bunyi bahasa dapat dibedakan atas agresif dan ingresif. Dalam kebanyakan bunyi, pembentukan bunyi itu dilaksanakan dengan arus udara keluar dari paru-paru. Arus udara demikian disebut dengan agresif. Namun, dalam bahasa-bahasa tertentu dapat juga bunyi itu terbentuk dengan arah udara masuk ke dalam paru-paru. Jika demikian, arah udara tersebut dikatakan udara dengan arah ingresif. Arus udara agresif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu agresif pulmonik dan agresif glotalik. Sedangkan ingresif juga dapat dibagi dua menjadi, yaitu ingresif glotalik dan ingresif velarik. Yang pertama, agresif pulmonik adalah bunyi yang terbentuk dengan arus udara agresif keluar dengan mekanisme pulmonik. Mekanisme udara pulmonik ialah udara dari paru-paru sebagai sumber utamanya dihembuskan keluar dengan cara mengecilkan ruang paru-paru, otot perut, dan rongga dada. Sedangkan agresif glotalik adalah bunyi yang terbentuk dengan arus udara agresif keluar dengan mekanisme glotalik. Mekanisme glotalik terjadi dengan cara mendapatkan pita-pita suara sehingga glotis dalam keadaan tertutup rapat sekali. Selanjutnya ada ingresif glotalik adalah bunyi bahasa yang terbentuk dengan arus udara ingresif masuk dengan mekanisme glotalik. Bunyi dengan arus udara ingresif mekanisme glotalik ini mungkin secara sempurna prosesnya sama dengan agresif glotalik di atas, jadi merapatkan pita-pita suara sehingga glotis tertutup rapat sekali, hanya bersama-sama dengan rongga pangkal tenggorokan yang disempitkan itu diturunkan, tidak dinaikkan, kemudian udara masuk. Yang terakhir, ingresif velarik adalah bunyi bahasa yang terbentuk dengan arus udara ingresif masuk dengan mekanisme velarik. Mekanisme udara velarik terjadi dengan menaikkan pangkal lidah ditempelkan pada langit-langit tunak. Bersama-sama dengan itu kedua bibir ditutup rapat, kemudian ujung lidah dan kedua sisi lidah merapat pada gigi atau gusi dalam itu dilepaskan turun serta dikebelakangkan. Bibir dibuka sehingga ada kerenggangan ruangan udara pada rongga mulut.
Dengan demikian, memungkinkan udara luar untuk masuk. Mungkin itu saja dulu yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Salah kata tolong dimaafkan. Dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.